Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang sejarah hukum atau politik hukum di Indonesia. Sebelum mulai pembahasan sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan dulu diri kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nijar Fajari Kanial, NPM saya 2210291. Perkenalkan, nama saya Yusra Salwara Sida dengan NPM 2210302. Perkenalkan, nama saya Nafsasti Nabila dengan NPM 2210311. Perkenalkan, nama saya Sandiapta Nirbaya, NPM 2210298. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadaukas dengan nomor NPM 2210320. Masa Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tahun 1662 sampai 1800 atau yang disebut masa VOC. Masa penjajahan berpengaruh kepada tumbuhnya tatanan hukum di negara Indonesia. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, Indonesia memiliki tatanan hukum yang berlaku, yaitu tatanan hukum adat dan hukum Islam. Para pedagang Belanda mendirikan organisasi yang dinamakan VOC. Himpunan ini didirikan karena disebut hak oktroy yang terdapat di dalam Charter VOC. Hak-hak istimewa tersebut antara lain hak monopoli perdagangan, hak mengadakan perjanjian dengan raja atau penguasa setempat seperti perjanjian kontrak dagang, hak untuk mencetak dan mengeluarkan, hak membentuk organisasi pemerintahan, dan hak membangun benteng. VOC mendapatkan Batavia sebagai pusat kedudukan dan sebagai tempat hukum Belanda diberlakukan. Pada saat itu, Indonesia memiliki dua sistem hukum, yaitu hukum Belanda yang berlaku di Batavia dan hukum adat yang berlaku di daerah. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia dilakukan saat VOC bubar. Dalam masa peralihan kekuasaan, VOC berubah menjadi kekuasaan negara. Peter Bot, yaitu gubernur jenderal yang dulunya menjabat menjadi penanggung jawab VOC, kini beralih menjadi wakil pemerintahan. Hal ini mengakibatkan Belanda banyak meraup keuntungan. Inggris yang melihat ini mulai merebut kekuasaan Indonesia dari Belanda dengan menetapkan kebijakan pajak bumi dan sewa tanah dan membangun lembaga pengadilan. Masa Besluitenregerings atau pada tahun 1814 sampai 1855, pada masa ini Belanda menetapkan yang dikodifikasikan dalam dan hukum adat atau tidak tertulis bagi kaum pribumi, dan yang memiliki kekuasaan mutlak tertinggi atas daerah-daerah jajahan adalah raja. Selain itu, raja juga memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara lain. Kekuasaan raja ini pula ditetapkan untuk mengambil keputusan dalam membuat peraturan. Masa Regering-Reglement tahun 1855 sampai 1926. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grand atau Undang-Undang Dasar di negeri Belanda. Perubahan Undang-Undang Dasar negeri Belanda ini mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja karena Staten General atau parlemen campur tangan dalam pemerintah dan undang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Masa Indienstaatsregeling tahun 1926 sampai 1942. Pada tanggal 23 Juni 1926, Regering-Reglement diubah menjadi Indienstaatsregeling atau Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda yang termuat dalam Stadsblad 1925 nomor 415 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa berlakunya, Indienstaatsregelement tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis atau hukum adat, dan sifatnya masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 131
Indi Stadregeling yang juga menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi, yang ditetapkan dalam pasal 163 Indi Stadregeling. Osamu Seirei. Pemerintahan Jepang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan belantara Jepang yang bertujuan untuk menduduki atau menjajah Indonesia, yaitu Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 atau Showa 602. Dalam pasal 3 Osamu Seirei ditentukan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Ditinjau dari aspek rumusannya, menunjukkan bahwa Osamu Seirei merupakan ketentuan peralihan yang bersifat sementara. Dengan demikian, lembaga pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang ada sejak masa HB yaitu IS 1926 masih berlaku. Masa Orde Lama. Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, praktik ketatanegaraan dan politik hukum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada masa BPUPKI. Meski demikian, menurut Ismail Sani, Undang-Undang Dasar 1945 tetap sah sebagai Undang-Undang Dasar atau Konstitusi karena revolusi di Indonesia berhasil. Maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sah. Pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru atau disingkat Orba adalah masa Presiden Soeharto menjabat dari awal menjabat sampai akhir menjabat Presiden selama 32 tahun. Masa Orde Baru di mana Presiden Soeharto selalu menunjukkan keberhasilannya dalam menumpas PKI dan berhasil memperbaiki penerapan Pancasila yang benar, memberantas buta huruf, dan menaikkan taraf ekonomi dengan drastis. Semua kemajuannya patut diacungi jempol meskipun ada kebusukan di dalamnya, menggunakan kekuasaan Presiden untuk kepentingan pribadi, bahkan kasus korupsi sehingga dijuluki Bapak Korupsi Indonesia hingga membuat tahta Presiden jatuh. Yang kedua, masa reformasi. Masa setelah Pak Harto jatuh, dimulai dari Pak B.J. Habibie, di masa ini Indonesia mengalami kenaikan ekonomi dengan baik. Pada masa SBY, Indonesia tetap berjaya dalam taraf ekonomi meskipun ada kebusukan dari keluarga korupsi diam-diam selama pemerintahannya. Dan masa pada Pak Joko Widodo, di mana masa semua kebusukan koruptor mulai terkuak, berkali-kali Indonesia mengalami naik turun saat bencana, struktur negara, lembaga negara, kebudayaan baru, dan pada masa reformasi selalu berjaya. Kabinet Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet ini diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan diresmikan pada hari yang sama. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.
Kabinet ini mengalami perombakan pertama pada 23 Desember 2020 ketika Joko Widodo melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri yang baru. Pada 28 April 2021, Presiden mengumumkan perombakan kedua dengan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta membentuk Kementerian Investasi. Pada 15 Juni 2022, Presiden mengumumkan perombakan yang ketiga kalinya dengan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri yang baru. Pada 7 September 2022, Presiden melantik 1 menteri yang baru. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata atau tutur kata yang tidak sopan. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.